Assalamualaikum, saya Putri Satyani dengan NPM 20130211016 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas B Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang tata kata. Penulisan kata. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Kata turunan. Yang pertama, imbuhan, yaitu awalan sisipan akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Kemudian, imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Kedua, jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya. Kemudian, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Bentuk ulang. Pertama, bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Kedua, awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk ulang. Gabungan kata. Pertama, unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Kemudian, gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis serangkai. Suku kata. Pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Kedua, pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu. Ketiga, pemenggalan kata dilakukan pada tiap-tiap unsur gabungan itu seperti pada kata dasar. Nama yang terdiri atas dua unsur atau lebih dipenggal pada akhir baris di antara unsur-unsurnya. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan tersebut ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Partikel. Pertama, partikel lah, ka, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Pertama, singkatan nama orang dan lain-lain diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan titik. 3A, singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. 3B, singkatan gabungan kata yang terdiri atas 3 huruf diakhiri dengan tanda titik. 4. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf, masing-masing diikuti oleh tanda titik. 5. Lambang kimia dan lain-lain tidak diikuti dengan tanda titik. Akronim ialah singkatan dari 2 kata atau lebih yang diberlakukan sebagai sebuah kata. Pertama, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri tulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Kedua, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari 2 kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf jika lebih dari 2 kata. Ketiga, angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Keempat, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang dan sebagainya. Kelima, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Keenam, angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. 8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. 9. Penulisan bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara berikut. 10. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. 11. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya.
Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Terima kasih karena telah menonton video ini.